Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS yang telah kami buat, yakni sensor alarm kebakaran. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama Didik Nurrahman dengan NIM 1915051042. Kemudian ada Daniar Istianatul Wafi'ah dengan NIM 1915051054. Kemudian ada Ica Alinda dengan NIM 1915051015. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan, dan komponen dari proyek yang telah kami rangkai. Untuk yang pertama, latar belakang alarm kebakaran. Seperti yang kita ketahui, setiap tempat dimanapun harus menjamin keselamatan atau keamanan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, agar terhindar dari banyaknya bahaya, seperti kebakaran. Adanya alarm kebakaran ini kami buat yaitu untuk mendeteksi keberadaan api dengan memonitorkan perubahan pada lingkungan yang sedang mengalami kebakaran. Cara kerja dari alat tersebut dapat mengeluarkan sinyal berupa suara alarm yang berbunyi dari alat tersebut dan indikasi lampu yang akan menyala jika detektornya dapat menemukan beberapa tanda yang menyebabkan kebakaran, seperti api, asap, gas, maupun panas. Nah, selanjutnya tujuan adanya alarm kebakaran yaitu untuk mendeteksi secara dini terhadap kebakaran dan memberitahu orang-orang yang berada di sekitar kejadian tersebut sehingga dapat melakukan evakuasi, memadamkan, atau mengontrol penyebaran api dan asap saat terjadinya kebakaran. Selanjutnya, dalam rangkaian alarm kebakaran ini, di sini kami memakai Tinkercad dan menggunakan komponen-komponen yang ada, seperti Arduino Uno R3 yang fungsinya untuk memudahkan pengguna dalam mengendalikan komponen elektronika. Yang kedua ada breadboard small dan mini. Breadboard small dan mini ini berupa papan yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik dengan tujuan uji coba atau prototip tanpa harus menyolder. Yang ketiga ada gas sensor, di mana alat ini untuk mendeteksi adanya gas atau asap. Yang keempat, temperatur sensor, sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi suhu. Yang kelima ada red RGB, sebuah LED yang dapat mengeluarkan perpaduan warna seperti merah, hijau, dan biru. Yang keenam ada resistor. Di sini resistor berfungsi untuk menghambat serta mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Yang terakhir kami menggunakan piezo. Piezo ini sebuah alat yang dapat menghasilkan suara atau bunyi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari alat sensor pemadam kebakaran yang kami buat. Yang pertama yaitu ketika asap mendekati gas sensor akan menyalurkannya ke temperatur. Ketika volume asap lebih dari 450 dan suhunya lebih dari 70 derajat, maka LED ini akan berwarna merah. Ketika LED berwarna merah, maka piezo buzzernya akan mengeluarkan frekuensi 1000 Hz. Untuk kondisi yang kedua yaitu ketika asap kurang dari 450 dan suhu lebih dari 70, maka LED akan berwarna kuning. Untuk warna kuning piezonya
akan berfrekuensi 250. Untuk kondisi yang ketiga, yaitu ketika asap lebih dari 450 dan suhu kurang dari 70, maka LED-nya akan berwarna kuning. Untuk frekuensinya yaitu sama 250. Selanjutnya yaitu untuk kondisi keempat, di mana asap kurang dari 450 dan suhu kurang dari 70, maka LED akan berwarna hijau. Untuk LED warna hijau, maka buzzer tidak berbunyi atau videonya tidak akan berbunyi. Selanjutnya, praktikum akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Ica Alinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Dapat dilihat pada layar, yakni rangkaian sistem yang telah kami buat, rangkaian sistem sensor alarm kebakaran, di mana rangkaian ini mendeteksi perubahan suhu dan adanya gas. Dapat dilihat, pada rangkaian ini kami menggunakan LED RGB, di mana setiap warna pada LED RGB ini memiliki makna atau artian yang berbeda. Langsung saja ke start simulation. Dapat dilihat di sini, apabila LED berwarna hijau, berarti pada lingkungan atau tempat tersebut memiliki suhu yang normal dan tidak ada asap yang terdeteksi. Selanjutnya, apabila LED ini berwarna kuning, berarti di lingkungan sekitar atau tempat sekitar memiliki suhu yang tinggi. Jika suhunya panas, sangat panas pada lingkungan tersebut, maka LED akan berubah menjadi warna kuning. Kita turunkan kembali ke suhu normal, akan menjadi warna hijau. Untuk LED berwarna kuning juga dapat berarti apabila ada asap di sekitar lingkungan tersebut. Ini umpama asapnya. Jika ada asap di sekitar lingkungan tersebut, maka LED akan berubah warna menjadi warna kuning sesuai dengan alarm yang berbunyi. Jauhkan alarm berhenti dan suhu dan suhunya kembali normal. Seperti yang dilihat, LED-nya akan berubah warna hijau. Pada rangkaian kami memiliki dua jenis suara. Yang pertama jenis suara sedang, seperti yang tadi, seperti ini. Kemudian suara yang kedua lebih melengking. Untuk suara yang kedua menandakan yakni suhu yang lebih panas, suhunya lebih panas dan ada asap sekitarnya. Jika ada asap di sekitarnya, jika ada asap yang terdeteksi di sekitarnya, maka LED akan berubah menjadi warna merah, disertai dengan alarm yang berbunyi lebih melengking seperti ini. Dapat dilihat, LED-nya akan berwarna merah. LED berwarna merah apabila suhu pada lingkungan tersebut sangat panas dan terdeteksi asap di sekitarnya. Seperti ini alarmnya lebih melengking, beda dengan yang tadi. Jika suhu normal dengan adanya asap yang terdeteksi, maka alarmnya akan bunyi seperti ini.
Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.